Setiap orang Kristen adalah pembawa kabar baik atau Injil. Ada banyak macam cara untuk itu. Salah satunya ialah melalui berbagi sukacita atau kegembiraan, joy. Salah satu topik yang penting dalam minggu-minggu Advent ini. Lukas terbilang penginjil yang banyak menyelipkan unsur sukacita dalam cerita-cerita Injilnya. Bahkan, sejak permulaan dia sudah menceritakan bagaimana Maria, perawan yang mengandung bayi Yesus, menyanyikan lagu kegembiraan atas pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 56. Seakan-akan Lukas hendak mengatakan, sejak masih dalam rahim, kekristenan itu sudah memancarkan joy, tak terpisahkan dari sukacita. Mother Teresa pernah berkata, "Joy is a net of love by which you can catch souls." Sukacita adalah jala cinta kasih yang dengannya Anda dapat memenangkan jiwa-jiwa. Sukacita itu seperti jala cinta untuk memenangkan jiwa, sebuah cara yang ampuh untuk bersaksi. Ada sebuah dongeng kuno dari Tiongkok yang diceritakan oleh pendeta Dr. Andar Ismail di dalam bukunya Witnessing for Jesus. Begini ceritanya. Karena miskin, Wang Li tak punya tempat mondok dan uang makan untuk tinggal dan belajar di desa tempat para pemuda mencari ilmu. Untunglah, seorang pemilik kedai berbaik hati dan memberinya bantuan. Ia boleh tinggal dan makan di situ dengan gratis. Seusai menuntut ilmu, Wang Li berpamitan kepada pemilik kedai yang baik itu, dan sebagai tanda terima kasih dia membuat sketsa berbentuk burung bangau yang indah di dinding kedai itu. Sesudah sketsa itu jadi, ia bertepuk tangan 3 kali. Tiba-tiba burung bangau itu hidup, lalu terbang dan menari-nari dengan lincah dan indahnya. Kemudian kembali ke dinding, menjadi sketsa lagi. Pemilik kedai gembira. Wang Li berpesan, hal yang menghibur seperti ini akan terjadi setiap kali ada orang bertepuk tangan 3 kali, asalkan di hadapan banyak orang, bukan cuma 1 orang saja. Sesudah itu, mulailah orang mengenal keunikan kedai itu. Orang banyak berkunjung ke situ, membeli makanan dan minuman sambil menikmati tontonan ajaib. Kedai itu menjadi terkenal dan pemilik kedai mendapat banyak rezeki darinya. Sampai suatu waktu tuan tanah di desa itu mendengar kabar tentang burung bangau ajaib itu. Lalu ia datang membawa sekantung uang penuh dengan emas berbatang-batang. Dan ia meminta agar semua pengunjung di kedai itu disuruh keluar, sebab ia hendak menikmati tontonan itu sendirian. Pemilik kedai ingat pesan Wang Li dan menolak dengan sopan. Tetapi karena dirayu dengan uang dan emas yang banyak, akhirnya ia menyerah juga. Semua pengunjung dimintanya keluar, tinggal si tuan tanah. Tuan tanah bertepuk tangan 3 kali. Burung itu hidup, terbang, lalu berhenti
tengok sini, tengok sana, dan berkata, "Mana orang lain? Aku tak melihat lagi orang menari dan tertawa, serta anak-anak kecil dengan mata terbelalak dan mulut menganga. Di mana mereka?" Sesudah itu ia terbang ke atas meja, lalu diam menjadi patung di situ. Sore hari, Wang Li datang ke kedai itu. Lalu ia meniup serulingnya, dan burung bangau itu hidup kembali. Tetapi ia ikut pergi, mengikuti langkah kaki Wang Li, sampai mereka hilang di tengah kegelapan malam. Burung bangau itu adalah lambang sukacita, joy, diberikan untuk dibagikan. Joy is something to be shared. Jika tidak dibagikan, jika dinikmati sendirian, jika dimonopoli sendiri, akan lenyap, hilang entah kemana, atau mati membeku bisu, rusak, suntuk membusuk, dan menjadi tidak berguna lagi. Anda punya tubuh sempurna, Anda punya 2 bola mata, sepasang tangan dan sepasang kaki yang berfungsi. Anda punya kesehatan, masih ada orang-orang yang mencintai Anda. Anda punya talenta, Anda punya waktu yang berharga dan kesempatan-kesempatan yang baik. Anda punya teman dan sahabat, guru dan pemberi inspirasi dan informasi. Anda dilimpahi oleh anugerahnya setiap hari. Anda mengenal Yesus, juru selamat yang dibutuhkan oleh dunia ini. Anda dikaruniai hidup yang baik dan berarti. Anda dianugerahi keselamatan hingga sampai di kekekalan. Oh, ada begitu banyak orang membutuhkan apa yang Anda punyai itu. Jadi, mengapa tidak Anda bagikan itu? Bagikanlah, bagikanlah. Sukacita itu diberikan untuk dibagikan. Bahkan sukacita itu ada untuk dibagikan, bukan untuk dinikmati sendiri. Jika dinikmati sendiri, bukan sukacita lagi namanya. Saya punya seorang teman dari keluarga sederhana bercerita tentang masa kecilnya dulu. Ada orang memberi pisang setandan penuh untuk dinikmati oleh mereka bersama, artinya seluruh keluarga. Tetapi adiknya menyembunyikannya di dalam almari baju dengan pikiran nanti akan dinikmati sendiri olehnya. Akhirnya suatu hari terdengar adiknya itu berteriak dari kamar dan ia menangis karena pisang yang ia sembunyikan itu ternyata sudah membusuk. Sukacita, anugerah, dan berkat diberikan untuk dibagikan. Kita dikaruniai hidup untuk dibagikan, sebab memang hidup ini patut dibagikan. Hidup ini sebuah anugerah. Jangan dimonopoli sendiri. Berkatnya jangan didekap untuk diri sendiri. Potensi-potensinya jangan dipendam di dalam tanah sampai mati. Sukacitanya jangan disembunyikan tanpa dibagi. Untuk menjadi pewarta kabar baik, Anda dan saya hanya harus belajar untuk bersyukur dan mau berbagi sukacita. Sekecil apapun itu, sukacita
dari kehidupan yang ada pada kita. Jangan lupa untuk terus membagikannya. Jangan terus berada dalam kemurungan dan jangan biarkan dirimu hanya mengeluh. Siapa yang tertarik pada kekristenan yang seperti itu? Smile. God loves you. Be happy and be healthy. Be grateful and share your joy. Ingat, sukacita itu adalah jala untuk memenangkan jiwa. Tuhan, di dunia yang sakit akibat penularan oleh segala yang buruk ini, berilah kami karunia surgawi, yakni sukacita di hati. Bukankah tidak hanya virus yang boleh menular menjadi-jadi? Bukan kabar buruk saja yang boleh merajalela di bumi ini? Bukan hanya kabar bohong yang boleh menyebar meracuni kami? Tetapi kami perlu kabar baik yang menguatkan hati, bahwa Engkau mengasihi kami, bahwa sukacita darimu itulah kekuatan dan perisai kami. Mampukan kami, Tuhan, untuk menyebarkan cinta di sekitar kami, menularkan pengharapan dan sukacita sejati, supaya semakin banyak orang yang diberkati. Amin. Salam jumpa sahabatku semua. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube saya. Bagi yang pertama kali, perkenalkan saya Pendeta Pipi Agus Dali, pendeta dari Presbyterian Church USA yang berbasis pelayanan di GKI Los Angeles. Apabila program Saat Teduh ini terasa memberkati sahabat semua, sila subscribe, like, comment, dan membagikannya. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih.